Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi ke-8 ya, pertemuan ke-8. Mungkin nanti minggu ini kita insya Allah minggu depan nanti kita ada tatap muka, baru saya koordinasi untuk ruang kelasnya. Kita masuk ke teknologi komunikasi dan informatika untuk sistem informasi manajemen. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang komponen-komponen sistem informasi manajemen, salah satunya ada komponen database, maka di sini komponen kedua yang kita bahas adalah komponen teknologi komunikasi. Kenapa demikian gitu ya? Suatu data yang diolah jadi informasi, kemudian akan ditransmisikan atau akan diberikan ke bagian lain, maka ini perlu yang namanya transmisi data. Ya, ini masuk dalam teknologi komunikasi. Jadi perlu suatu teknologi bagaimana mengkomunikasikan informasi dalam perusahaan tersebut agar sampai ke tujuan, entah itu bagian lain dalam perusahaan maupun di luar lingkungan luar perusahaan. Oke, maka di sini kita akan membahas tentang teknologi komunikasi dan informasi untuk sistem informasi manajemen. Jadi kalau sistem informasi manajemen itu kita bicara manajemennya, bicara datanya, bicara teknik komunikasinya, bicara sistem pengambilan keputusannya. Ya, jadi dalam sistem itu kompleks, tidak hanya membahas tentang manajemennya saja, tapi tentang teknologinya juga. Jadi mau tidak mau dalam sistem ini kita jenengan dituntut untuk bisa memahami tentang teknologi juga ya. Oke. Bahasan pertama kita masuk ke komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Di sini komunikasi data ini diartikan sebagai pengiriman data secara transmisi elektronik. Ya, jadi pengiriman data yang dilakukan secara elektronik. Jadi transmisinya dilakukan secara elektronik. Apa itu transmisi elektronik? Jadi perpindahan datanya, pengiriman datanya ya, ini adalah transmisi. Kemudian ada beberapa alasan kenapa data perlu dikirim gitu ya. Kenapa harus dikirim? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah transaksi sering terjadi pada suatu tempat yang berbeda. Misalnya transaksi berada di cabang A, akan dikirim ke cabang B. Maka di sini perlu yang namanya transmisi data. Ini salah satu alasan kenapa transmisi data ini penting. Kemudian yang kedua, kadang lebih efisien mengirim data lewat jalur komunikasi. Jadi jalur komunikasi. Jadi pengiriman data lewat jalur komunikasi ini kadang lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Yang pertama dari sisi waktu. Ini pasti lebih efisien. Kalau kita kirim email, misalnya surat elektronik ini dalam hitungan detik dia sampai. Bayangkan kalau itu dikirim via pos gitu ya. Makanya kadang lewat jalur komunikasi ini menjadi lebih efektif. Kemudian, suatu organisasi yang punya beberapa tempat pengolahan data, maka di tempat pengolahan data tersebut ya itu yang sibuk dengan membagi tugasnya dapat mengirimkan data ke tempat pengolahan lain yang kurang sibuk. Jadi misalnya ya, ada cabang perusahaan gitu ya dari organisasi memiliki tempat pengolahan data yang banyak gitu ya. Kemudian di satu tempat itu sibuk mengolah suatu data tertentu, sedangkan di bagian lain tuh nganggur gitu ya. Maka bisa dikirim, oh ini silakan bagian saya dengan kerjakan gitu ya. Ini salah satu alasan kenapa perlu transmisi. Yang kedua, yang berikutnya yang keempat, alat-alat yang mahal, perangkat yang mahal, misalnya printer yang berkecepatan sangat tinggi gitu ya, yang harganya mahal, ini tidak mungkin tiap bagian punya. Maka bagaimana agar ini itu bisa bekerja bersama-sama? Maka printernya satu, tempatkan di tempat satu, tapi nanti dipakai bersama-sama atau disebut dengan distributed system. Jadi nanti yang memerlukan, gitu ya, yang memerlukan untuk melakukan printing gitu ya, maka nanti bisa mengirimkan data ke printer tersebut. Sedangkan yang lainnya butuh ya dikirimkan. Nah, ini perlu yang namanya transmisi data. Ya, kemudian itu alasan kenapa diperlukan transmisi data. Berikutnya adalah komponen sistem komunikasi. Jadi sistem telekomunikasi ini diartikan sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini adalah sistem telekomunikasi.
Ada 5 komponen di sini ya, ada komputer pengirim ya. Kemudian ada media transmisinya. Medianya pakai apa? Pakai kabel, pakai wireless. Ini adalah medianya. Kemudian ada alat pemroses komunikasi. Komputer saja ada kabel, tapi tidak ada pemroses komunikasinya, maka dia tidak bisa untuk melakukan transmisi data. Harus ada apanya? Misalnya modem, atau alat bernama multiplexer, atau switching. Switching ini biasanya yang untuk ini ya, alat komunikasi ya. Jadi kalau ada si pengirim, kemudian datanya diberikan, maka dia akan memproses. Kemudian ada perangkat lunak komunikasinya. Jadi yang perangkat lunak memang yang difungsikan untuk pengaturan komunikasi, setting ini ya, komunikasi data. Kemudian komputer penerima. Jadi kalau digambarkan seperti ini adalah komputer penerima, pengirim maaf. Nah, di komputer pengirim ini ada pemproses komunikasinya, modem di sini. Di sini ada modem yang bertugas untuk memproses komunikasi. Kemudian akan dilewatkan media transmisi, entah pakai kabel, entah pakai wifi, ya. Kemudian ditangkap oleh pemproses komunikasi dari pihak penerima, baru nanti dia akan sampai ke komputer penerima, ya. Dan di setiap komputer penerima ini, ya, pemproses komunikasi dan komputer penerima ini ada software yang digunakan untuk ini tadi perangkat lunak komunikasi yang mengendalikan proses komunikasi. Jadi di sini itu semuanya ada softwarenya gitu ya, baik di penerima maupun di pengirim. Ya, kemudian apa itu komputer pengirim ya? Di situ tugas komputer pengirim ya, ini ada mengirimkan sinyal ya, membentuk jalur perantara transmisi, kemudian mengarahkan transmisi ke media yang digunakan, format datanya dipersiapkan. Ini adalah tugas dari komputer pengirim ya. Kemudian melakukan pengawasan transmisi sudah sampai nggak, terjadi error nggak, apakah data sudah sampai atau terjadi traffic atau server rusak dan sebagainya. Ini nanti tugas dari komputer pengirim dan penerima ya, dua ya. Jadi sama, tugasnya sama ya. Misalnya dia mengirimkan, ya, mengirim balik, maka dia akan mengawasi apakah data yang dikirim tadi sudah sampai, apakah terjadi error, apakah servernya berjalan dengan baik, apakah komunikasi datanya dua arah terjalin dengan baik gitu ya. Termasuk format data yang dikirim seperti apa, itu nanti diatur oleh komputer pengirim dan penerima. Kemudian media transmisi ini bisa berupa kabel ya, bisa berupa radiasi, bisa satelit ya, bisa wireless ya. Jadi di situ media transmisi dan kecepatannya. Jadi kalau menggunakan twisted pipe ya, itu kecepatannya cuma 14,4 kilobit per second. Kilobit per second itu adalah satuan pengiriman data. Sampai 100 megabit per second. Jadi tiap secondnya, tiapnya itu segitu yang bisa dikirimkan gitu ya. Kemudian kalau menggunakan koaksial kabel, ini biasanya Telkom itu menggunakan koaksial kabel ini ya. Ini sekitar 10 Mbps sampai 550 Mbps. Kalau menggunakan radio frekuensi wireless LAN, ini 2 Mbps sampai 8 Mbps ya. Itu bisa dilihat dari kalau infrared itu 4 Mbps sampai 16 Mbps ya. Kalau microwave ya itu 64 Mbps sampai 50 Mbps bisa dibaca ya. Fiber optic cable biasanya ya Telkom itu juga menggunakan kabel optik cable ini cukup tinggi 100 Mbps sampai 30 gigabit per second. Makanya kalau jaringan Telkom itu menggunakan fiber optik ya, ditanam biasanya di bawah itu ya. Seperti itu. Kemudian kapasitas channel transmisi ya, ada bandwidth ya. Menunjukkan sejumlah data dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam bit per second. Ini bandwidthnya. Jadi kalau misalnya bandwidth ini adalah 100 kilobit per second ya, itu adalah kapasitas data yang bisa ditransferkan tiap detiknya atau karakter per second. Kemudian kapasitas transfer rate ya, ini rata-rata transfernya atau bandwidth ya nyebutnya. Ini dari channel transmisi dapat digolongkan dalam narrowband ya, voice band atau wideband ya. Jadi tingkat penyalurannya itu kecil ya, atau voice band itu berarti suara ya, atau wideband jadi luas. Nanti bisa transfer rate-nya itu tinggi ya. Itu bisa dilihat perbandingan antar kanal transmisi, kanal ke channel itu ya.
Kalau narrowband channel itu kapasitas transmisinya berkisar 50 sampai 300 bit per second ya, biayanya rendah, ya, biaya rata-rata biaya total rendah, biaya rata-rata tinggi, tingkat kesalahan tinggi. Bandingkan dengan yang broadband ya, yang kanal broadbandnya itu sampai 1 juta bit per second, biaya totalnya tinggi, biaya rata rendah, tingkat kesalahan rendah. Ya, ini adalah perbandingan kanal transmisinya. Kanal transmisi itu apa? Kanal transmisi itu adalah kanalnya ya, jalurnya untuk mentransmisikan data. Kemudian tipe dari kanal transmisi, suatu kanal transmisi dapat mempunyai tipe transmisi satu arah ya, bisa satu arah saja dari pengirim ke penerima. Jadi pengirim ke penerima satu arah tidak bisa bergantian ya, atau dua arah bergantian, atau dua arah serentak. Jadi kalau satu arah itu satu arah kirim dulu, diterima, baru nanti dikirimkan ke penerima, dan seperti itu ya. Kemudian kalau transmisi dua arah bergantian itu nanti seperti tadi itu yang satu arah itu hanya dia mengirim terus, tidak menerima. Kalau yang dua arah bergantian itu mengirim, diterima dulu, baru nanti dia akan mengirimkan kembali. Kalau dua arah serentak ini bisa saling bicara. Seperti kita kalau SMS, WhatsApp itu both-way transmission ya. Jadi dua arah bisa serentak terjadi. Dengan ngirim, saya ngirim. Kemudian mode transmisi ini transmisi data lewat kanal transmisi dapat berbentuk mode transmisi paralel ya, atau serial. Ini bisa dilihat gambarnya. Kalau paralel pengiriman bitnya itu satu-satu ya, 01001 paralel ya. Tapi kalau serial itu berarti satu karakter. Ya, jadi kalau paralel itu berarti bitnya paralel ya. Kalau itu dalam satu karakter langsung dikirimkan. Ini serial. Kemudian bicara tentang serial transmission ya, yang karakter ini. Ini dia bisa berbentuk synchronous transmission. Waktu pengiriman bit harus sinkron ya, sesuai waktunya. Jadi kalau synchronous transmission itu kalau terjadi kesalahan nanti bisa langsung dideteksi. Sedangkan ini ya, kalau asinkronus itu biasanya waktu pengirimannya tidak sama, jadi kalau terjadi kesalahan tidak bisa terdeteksi. Gitu ya. Transmisi data yang menggunakan cara sinkronus transmisi menghadapi masalah dalam sinkronasi yang berhubungan dengan sinkronasi bit dan sinkronasi karakter yang dikirim dan diterima. Ini formanya ya. Jadi kalau di sini ada file synchronization, jadi karakter salah, sim salah, ini ya, ini bisa terjadi. Ini kalau dua karakter kontrol ini ya, ini kontrol karakternya benar atau tidak. Jadi dalam satu file. Ya. Kemudian pemproses komunikasi. Selain komputer, dalam sistem komunikasi dapat diperlukan perangkat keras lain ya, selain komputer ya. Di situ pemproses komunikasi alat-alatnya ya bisa berupa modem ya, multiplexer, konektor, dan front end processor. Apa itu fungsinya? Dia mengubah dari digital ke analog dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya data ya dalam bentuk digital, kemudian ada modem diproses ke analog. Kok harus ke analog? Karena ketika transmisi data ini perlu data analog gitu ya. Kemudian kalau sudah modem digital lagi baru sampai ke komputer. Kalau komputer bacanya kan data digital. Tapi kalau kita transmisi dari modem ke modem ini kan yang dibutuhkan data analog. Agar bisa mengubah dari data digital ke data analog, maka ini diperlukan yang namanya ini tadi pemproses komunikasi, mengubah dari sinyal pulsa digitalnya ke pulsa analog. Ya, jadi dia ada terminal pengirim misalnya, ini ada multiplexer, ada modem. Nah ini di lewat kabel misalnya, diterima modem, kemudian baru sampai ke komputer. Gitu ya. Kemudian perangkat lunak komunikasi, selain komputer penerima dan pengirim, kemudian pemproses komunikasi, media transmisi tadi ya, ada berusaha kabel, ada berusaha wireless. Kita juga memerlukan perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak komunikasi yang berada di komputer bisa disebut dengan telekomunikasi monitor atau TCM ya. Fungsinya apa? Di situ meletakkan berita yang akan dikirim ke dalam urutan prioritasnya. Jadi mengatur data mana yang harus dikirim duluan.
Nanti pengaturnya software. Termasuk melakukan fungsi keamanan transmisi. Ya, jadi bagaimana memverifikasi data? Bagaimana terminal mana yang memiliki otorisasi untuk menerima data tersebut, ya. Kemudian melakukan fungsi interface dengan DBMS, jadi nanti dia menghubungkan antara interface-nya dengan database management system dengan server database-nya. Kemudian menangani kegagalan jika nanti terjadi kegagalan gitu ya, nanti ditangani oleh perangkat lunak komunikasi. Oke. Kemudian network control program, ya, ini tadi kita bicara NCP, ya. Menentukan terminologi yang digunakan, ini bisa dibaca, ya, ini adalah fungsi dari network control program atau program yang mengawasi jaringan gitu ya. Oke. Kemudian next, bicara tentang komunikasi data, ini tidak terlepas dari yang namanya jaringan komputer. Network atau jaringan ini jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih node, ya, titik jaringan yang dihubungkan dengan jalur transmisi membentuk suatu sistem. Jadi misalnya ada 5 komputer, bagaimana agar terhubung? Maka di sini perlu yang namanya jaringan komputer. Apa itu node gitu ya? Bukankah network tadi itu menghubungkan antara satu node ke node lain? Lalu apa itu node? Node di sini adalah sumber daya, ya, seperti komputer, printer dan sebagainya yang terhubung di jaringan ini disebut dengan node, node, ya, node, ya. Kemudian link ini media penghubungnya, ada pakai kabel, ada satelit, ada fiber optik, ya, ini linknya. Kemudian bentuk jaringannya, kan komputer itu saling terhubung misalnya, bentuknya seperti apa? Ada yang berbentuk bintang. Jadi kalau berbentuk bintang, ya, bisa kita bayangkan bintang itu seperti apa, setiap sudutnya itu adalah node-nodenya. Ada yang bentuk bus, ya, bus itu berarti gimana? Dia satu di kiri, satu di bawah, satu di atas, satu di atas, satu di bawah. Gitu ya. Ada yang bentuk lingkaran atau cincin, atau yang bentuk lingkaran, ya, ada yang bentuk dengan cincin network. Ini adalah tipe jaringan. Jadi ini star network. Ini server tengahnya, kemudian di sini dihubungkan, ini bus, ya, ada yang di bawah, ada yang di atas, ya, ini bus, ini ring, ya, cincin, ya, ini loop network atau lingkaran, bentuknya seperti ini. Ini adalah hierarchy network berjenjang, ini adalah web network, laba-laba, jaringan. Nah, jadi bentuknya udah saling terhubung satu sama lain. Kalau ini kan harus melalui komputer lain, kalau ini bisa langsung. Oke. Kemudian kita bicara tentang macam-macam jaringan, ya. Kalau berdasarkan letak geografisnya, ini ada yang lokal network. Lokal network itu yang misalnya dalam satu tempat. Misalnya di lab komputer itu lokal network, ya. Kemudian ada yang wide network. Wide network itu misalnya ke internet, itu adalah wide network, jaringan yang terhubung global di seluruh dunia, ya. Itu kalau macamnya berdasarkan letak geografis. Kalau berdasarkan arsitekturnya, network dapat diklasifikasikan sebagai teleprocessing system, ya, sistem teleprocessing. Ada client server system, jadi ada yang bertindak sebagai server, ada yang bertindak sebagai client, atau yang resource sharing system, jadi berbagi sumber daya seperti tadi yang saya contohkan printer. Printer tadi kan dipakai banyak orang, nah ini masuk dalam resource sharing system. Atau distributed data processing system di bank. Bank itu maksudnya distributed data processing system, ya. Jadi bank itu semua jaringan di dalam bank itu, di seluruh Indonesia, bank di seluruh Indonesia itu bisa saling bertukar mendistribusikan data. Ini termasuk jaringan distributed data processing system. Nanti untuk lebih jelasnya di mata kuliah jaringan dan komunikasi data akan dibahas lebih detail. Oke, sekarang kita masuk ke infrastruktur teknologi informasi. Jadi dalam teknologi informasi ini perlu infrastruktur, ya, dalam sistem informasi manajemen. Dalam penerapan bisnis digital yang marak seperti ini pasti ada infrastruktur teknologi informasinya, gitu ya.
Infrastruktur TI, teknologi informasi, terdiri atas sekumpulan perangkat ya, aplikasi entah itu hardware-nya, aplikasi software-nya, untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan. Ini infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur TI juga merupakan sekumpulan firm-wide ya, mencakup seluruh perusahaan yang dianggap oleh pihak manajemen ya, ini mencakup seluruh. Ya, yang termasuk layanan TI itu ada platform komputasi, telekomunikasi, data, software, ya, manajemen TI-nya, standar teknologi informasinya, pendidikan teknologi, penelitian dan pengembangan. Ini yang termasuk dalam layanan teknologi. Kemudian apa sih hubungan antara perusahaan ya, perusahaan, infrastruktur TI dan kapabilitas bisnis atau kemampuan bisnis gitu ya. Hubungannya adalah di strategi. Untuk menentukan strategi ini bisa strategi bisnis ya, kemudian layanan dan infrastruktur TI, layanan pelanggan ini juga bisa ya, ada kaitannya antara infrastruktur teknologi informasi dan bisnis. Untuk layanan pemasok ya, kemudian menentukan strategi TI, menentukan ini ya dalam hal bidang teknologi informasi ini terkait antara infrastruktur TI dan ini ya dan bisnis ya. Ini komponennya bisa dibaca ya. Kemudian internet. Bicara tentang komunikasi data, kita tidak terlepas dari internet ya. Jejaring yang besar di seluruh dunia gitu ya. Kalau diartikan ya, internet itu kepanjangan dari interconnection network. Internet ini adalah sekumpulan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain ya. Dapat membaca serta mengurai berbagai protokol komunikasi ya, itu yang bisa kita kenal dengan istilah internet protokol. Jadi komputer yang terhubung, kemudian dia memiliki standar yaitu menggunakan IP ya, dan TCP. Jadi standarnya TCP/IP ya, standar pengalaman IP. Ini adalah definisi internet. Jadi sekelompok jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan protokol TCP/IP. Ini adalah internet. Layanannya apa saja sih yang diberikan internet? Ada layanan www, World Wide Web. Jadi kalau dengan ngetikkan www.detik.com berarti itu adalah layanan internet dalam hal World Wide Web atau browsing. Ya, segala sesuatu yang diawali dengan www itu berarti dia layanan World Wide untuk menyelam di dunia maya ya, World Wide. Digunakan untuk menempatkan homepage ya, www ini paling banyak digunakan ya. Homepage berisi informasi yang dapat diakses oleh seluruh pengguna internet ya, menggunakan program web browser. Jadi kalau jenengan pengen browsing menggunakan aplikasi web browser, contoh Mozilla, Opera, Google Chrome dan sebagainya, itu layanannya yang diberikan adalah www, World Wide Web, atau kalau kita menyebutnya browsing. Kemudian layanan lainnya adalah email. Email ini semuanya sudah kenal ya, surat elektroniknya dia bisa mengirim gambar, teks, suara, animasi ya. Kemudian newsgroup, biasanya ada forum diskusi, ini newsgroup ya, diskusi kasus dan sebagainya, ini dari newsgroup. Kemudian FTP itu file transfer protokol, kita download, kita upload, itu layanan internet yang disebut dengan FTP. Ya. Kemudian telnet ini biasanya dia bisa untuk telepon internet ya. Oke ya. Nah, kemudian internet relay chatting, ini untuk chatting. Dulu kalau ada MIRC, ada Yahoo, Yahoo Messenger, Facebook Messenger, ini adalah layanan IRC ya, internet relay chatting atau diskusi forum online ini ya. Kemudian kita masuk ke website. Website ini adalah merupakan sebuah kumpulan file yang terdapat pada komputer berbentuk internet ya. Website saya rasa sudah tahu semua halaman website ya, bisa membuat pengumuman, mengirim email, e-commerce dan sebagainya. Kemudian bicara tentang internet, kita juga harus tahu tentang domain name. Jadi tadi saya sampaikan bahwa internet itu basis alamatnya adalah TCP/IP. Jadi kalau misalnya kita mengirimkan ke Google gitu ya, itu alamatnya apa? Misalnya 888 misalnya, itu misalnya Google.
kita akan susah gitu ya. Misalnya e-learning.itbas.ac.id itu adalah alamat domain. Kalau alamat sebenarnya apa? Misalnya 192.168.111. Kita akan susah. Masa mau ngurus e-learning aja harus mengingat-ingat tadi ya alamat IP. Biar mudah, maka di sini dibuat domain name. Yang semula misalnya 192.168.111 cukup dirubah dengan itbas.ac.id. Itu lebih mudah diingat dengan menggunakan kalimat. Nah, penamaan yang unik ini disebut dengan domain name. Ya. Kemudian domain name itu ada macam-macamnya ya. Kalau jenengan melihat ada .com itu berarti komersil internasional. .co.id berarti komersil di Indonesia. .co.uk berarti web komersil di UK. .co.my itu berarti komersil di Malaysia. Kalau ACID, AC itu berarti akademik, ACID. Jadi kalau ITBAS pasti .ac.id bukan .com. Kok demikian? Karena dia akademik. Gitu. Kemudian kalau sekolah sch.id, sekolah yang berada di Indonesia. Kalau ORG apa? Organisasi. Kalau .net apa? .net itu biasanya pemberian layanan. Oke, ini adalah domain name ya, jadi memudahkan kita. Kalau kita tulis detik.com itu sebenarnya pengalamannya adalah 80 60 81 misalnya, ini akan susah. Nah, maka kita perlu yang namanya domain name system. Ya, kemudian web hosting. Hosting itu berarti ruang penyimpanan yang disediakan ya, biasanya include dengan domain dan hosting ya. Jadi, kalau kita punya web itu kan kita perlu ruang penyimpanan ya, di include ya, untuk menempatkan web servernya. Ini disebut dengan hosting. Kemudian ISP, Internet Service Provider, ini yang memberikan layanan internet ya. Contohnya misalnya Telkom, Rednet ya, kemudian Privacy, ini adalah contoh dari Internet Service Provider. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa jawab ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.